Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kali ini jumpa lagi bersama Bu Citra yang akan menemani teman-teman sekalian untuk belajar mengenai pengantar metodologi penelitian sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa teman-teman untuk berdoa dulu supaya perkuliahan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman sekalian mendapatkan ilmu yang berkah. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang paradigma penelitian. Paradigma penelitian itu didasarkan atas adanya sebuah gerakan yang meliputi suatu zaman di mana orang merasa dirinya telah dilahirkan kembali ke dalam keadaban. Zaman tersebut disebut atau biasa kita kenal dengan zaman Renaissance. Pada zaman ini, perhatian manusia mulai ditujukan terhadap alam semesta, manusia, kehidupan masyarakat, serta sejarah. Sebelumnya, yang lebih diperhatikan adalah sesuatu yang abstrak, sehingga pada zaman ini hal-hal yang berbau konkret mulai diperhatikan. Perintis dari gerakan Renaissance adalah Francis Bacon pada abad ke-17, yaitu tahun 1561 hingga tahun 1626. Pada zaman Renaissance ini terjadi antara abad 16 hingga 17, di mana di dalam dunia keilmuan muncul dua aliran intelektual besar, yaitu paham rasionalis dan paham empirisme. Kedua paham ini mempunyai alasan dasar penalaran yang berbeda. Paham rasionalisme dirintis oleh Plato dan dilanjutkan oleh René Descartes. Plato telah membuat perbedaan secara tajam antara dua macam pengetahuan, yaitu pengetahuan secara indrawi dan pengetahuan yang bersifat kejiwaan. Menurutnya, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan sarana indrawi hanya merupakan kesan-kesan yang bersifat sementara dan senantiasa berubah. Sedangkan Descartes mengatakan bahwa sejak lahir manusia mempunyai ide bawaan. Dari diri manusia, rasiolah yang paling penting. Dia juga menghargai intuisi yang dimiliki oleh manusia. Jadi, menurut aliran intelektual rasionalisme, sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal atau rasio, dan akal tidak memerlukan pengalaman indrawi atau sensual. Penalaran yang digunakan paham rasionalisme untuk mengambil kesimpulan adalah deduksi. Deduksi berpangkal pada suatu pendapat umum berupa teori, hukum, atau kaidah dalam menyusuri suatu penjelasan tentang sebuah kejadian khusus, atau dalam menarik suatu kesimpulan. Di sini dapat diartikan bahwa dengan menggunakan deduksi kita mengambil dari pendapat umum kemudian ditariklah sebuah kesimpulan. Aristoteles, sebuah filsuf besar Yunani, dianggap sebagai bapak penalaran deduktif.
menyusun suatu cara untuk menarik kesimpulan secara benar yang disebut silogisme. Silogisme adalah deduksi yang diperkuat dengan menggunakan lebih dari satu pangkal pendapat. Pernyataan pertama adalah pangkal pendapat berupa dalil atau pernyataan yang sudah diakui secara umum atau yang kita kenal dengan premis mayor. Pernyataan kedua adalah sesuatu yang dipermasalahkan, yang kita kenal dengan premis minor. Dan pernyataan yang ketiga adalah kesimpulan. Ibu mencontohkan silogisme sebagaimana berikut. Jika premis mayornya adalah jika hujan, udara berawan, premis minornya adalah sekarang hujan, sehingga dapat disimpulkan sekarang udara berawan. Paham empirisme. Paham empirisme dikembangkan oleh John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Sumber pengetahuan ini berdasarkan pengalaman indrawi. John Locke dianggap sebagai bapak empirisme karena mengemukakan bahwa pengetahuan adalah catatan-catatan yang merupakan hasil pengalaman indrawi, dan apa yang tidak dijabarkan dalam pengalaman bukanlah pengetahuan. Sumber dari pengetahuan adalah kebenaran nyata atau empirisme. Jika paham rasionalis lebih banyak berhubungan dengan penalaran deduktif, berbeda dengan pemahaman empiris, lebih banyak berhubungan dengan penalaran induktif. Apakah penalaran induktif itu? Penalaran induktif berpangkal pada sejumlah fakta-fakta yang ada, yang terjadi untuk menyusun suatu penjelasan umum. Francis Bacon dianggap sebagai bapak penalaran induktif. Jika tadi kita sudah membicarakan tentang penalaran deduktif rasional dan penalaran induktif empiris, kita dapat ketahui bahwa rasionalisme dapat menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena hakikatnya kebenaran tidak sama bagi semua orang. Apa yang dianggap benar oleh sekelompok orang belum tentu dianggap benar oleh kelompok orang yang lain. Begitu juga dengan induktif empirisme. Di sini apa yang kita lihat, apa yang kita amati itu bisa berbeda dalam penafsiran karena kita beda dalam menafsirkan sebuah pengamatan. Dari sini, metode keilmuan berusaha untuk menjembatani antara pemikiran deduktif rasionalisme dan pemikiran induktif empirisme. Teman-teman sekalian, metode keilmuan itu menggabungkan kedua aliran intelektual yang ada. Dengan rasionalisme, metode keilmuan memperoleh landasan pemikiran terpadu dan logika yang kuat. Dan dengan empirisme, ilmu dapat memperoleh kerangka, pengujian fakta dan konteks tinjauan yang nyata dalam memastikan kebenaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasionalisme menjadi sumber teori, sedangkan empirisme menjadi sumber fakta. Hal ini dicontohkan dengan kerangka pemikiran Einstein, menunjukkan bahwa fakta membentuk pengetahuan. Dalam hal ini adalah empirisme induktif.
Dan pada gilirannya, pengetahuan menghasilkan fakta. Dalam hal ini, rasionalisme deduktif. Maka, ilmu terdiri atas fakta dan teori. Dengan memakai landasan teori-teori yang relevan, peneliti mencoba untuk mendapatkan jawaban sementara yang biasa dikenal dengan istilah hipotesis bagi masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, hipotesis diuji kebenarannya dengan pengamatan atau percobaan. Dari banyak pengamatan atau percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan umum, dan kumpulan kesimpulan umum ini diharapkan dapat ditingkatkan menjadi teori-teori baru yang memperkaya khasanah ilmu. Selanjutnya, ada paham positivisme. Pada abad ke-19 merupakan abad yang sangat dipengaruhi oleh filsafat positivisme, dan pengaruh itu terutama sangat terasa di bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah filsafat barat, abad ke-19 ditandai oleh dominasi kerja ilmu pengetahuan modern. Auguste Comte sering disebut sebagai Bapak Positivisme karena aliran filsafat yang didirikannya disebut sebagai positivisme. Arti positif bagi beliau nyata, tidak khayal. Ia menolak metafisika dan teologi. Jadi, menurut dia, ilmu pengetahuan harus nyata dan bermanfaat serta diarahkan untuk mencapai kemajuan. Oleh karena itu, akal atau rasio berada pada tempat yang penting. Dalam melakukan penelitian, paham positivisme menggunakan dugaan sementara atau hipotesis yang diambil dari teori-teori yang ada. Penelitian lebih bersifat verifikasi teori-teori, sehingga responden yang ada dibagi ke dalam kategori-kategori tertentu. Dalam penelitian ini melibatkan paham fenomenologi. Pada permulaan abad ke-20, sekelompok ilmuwan sosial tidak puas dengan cara-cara yang digunakan oleh kelompok positivisme dalam mencari fakta atau sebab-sebab dari gejala sosial. Nah, di sini mereka menuntut pendekatan secara holistik karena mendudukkan objek penelitian dalam suatu konstruksi ganda dan melihat objek dalam konteks natural bukan parsial. Pendekatan kualitatif diarahkan pada individu atau kelompok amatan secara holistik tanpa mengisolasi ke dalam variabel tertentu. Di sini, paham fenomenologi bersifat spekulatif dan mengakui 4 kebenaran, yaitu kebenaran empirik sensual, kebenaran empirik logis, kebenaran empirik etis, dan kebenaran empirik transendental. Teman-teman bisa melihat sejarah dari paham rasionalis, empirisme, positivisme, dan fenomenologi pada bagan berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe-tipe penelitian. Tipe-tipe penelitian itu ada beberapa macam. Yang pertama, penelitian eksploratif. Yang kedua, penelitian deskriptif. Yang ketiga, penelitian eksplanatif.
Penelitian eksplanatif terbagi menjadi dua, yaitu penelitian penjelasan atau explanation dan penelitian perkiraan atau prediksi. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang baru muncul di masyarakat. Contohnya, ketika ada masalah mengenai adanya kelompok masyarakat atau sekelompok orang yang meminta merubah ideologi negara Pancasila menjadi khilafah, atau munculnya kelompok penyebar hoak di media sosial. Penelitian eksploratif sangat cocok sekali ketika ada permasalahan semacam ini. Kenapa? Karena bersifat terbuka, sehingga peneliti masih mencari-cari dan menggunakan segala macam metode untuk menemukan sumber informasi yang tepat. Selanjutnya ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif di sini bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan atau menggambarkan realitas sosial yang kompleks yang terjadi di masyarakat. Hal ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana pembelajaran online yang ada di era pandemi atau mendeskripsikan bagaimana pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah di era pandemi. Penelitian deskriptif ini tergolong sangat mudah dan sering dilakukan oleh para mahasiswa. Penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif ini terbagi menjadi dua, yaitu penelitian penjelasan dan penelitian perakiraan atau prediksi. Penelitian penjelasan bertujuan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi. Biasanya, dalam penelitian ini terdapat pertanyaan yang timbul, yaitu pertama, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang kedua, faktor-faktor apa yang menyebabkannya? Nah, di sini kita dapat contohkan di era pandemi terjadi beberapa perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Nah, kita bisa menggunakan penelitian penjelasan. Atau contoh lainnya adalah meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang meninggal di era pandemi. Nah, kita bisa juga menggunakan penelitian penjelasan. Penelitian selanjutnya adalah penelitian prediksi, bertujuan untuk mencari jawaban dampak mengenai sesuatu hal apabila terjadi. Contohnya, apa yang terjadi terhadap perekonomian Indonesia apabila pandemi COVID-19 tidak segera berakhir. Yang kedua, penelitian prediksi juga bisa digunakan untuk studi AMDAL terhadap proyek pembangunan tertentu yang dilakukan. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian, ini adalah slide terakhir dari video pembelajaran perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah bersama Ibu belajar tentang pengantar metodologi penelitian sosial. Jangan lupa like and subscribe. Kemudian tulis komen nama kalian, NIM dan kelas di kolom komentar di bawah ini. Kemudian screen capture. Setelah kalian screen capture, silakan unggah ke link absen yang ada di Google Classroom. Terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.